Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar harga saham BBCA berdistribusi dalam rentang 8.000 sekian-sekian hingga 9.000 sekian-sekian. Dengan pergerakan harga di luar rentang ini, khususnya di sisi harga tertinggi, berpotensi sebagai outlier. Kemudian di sini ada plot dari harga penutupan saham BBCA-nya. Nah, harga penutupan saham BBCA-nya berdasarkan plot ini pada awal periode yaitu sekitar Mei hingga Juli 2024 harga saham BBCA-nya ini mengalami fluktuasi moderat di kisaran 8 ribuan hingga 9 ribuan. Nah, setelah itu terdapat tren kenaikan yang cukup kuat mulai dari sekitar pertengahan Juli hingga mencapai puncaknya pada sekitar Oktober 2024 dengan harga maksimumnya mendekati sekitar 10.500-an. Kemudian tren penurunannya juga hampir sepanjang sisa periode pengamatan hingga harga menyentuh level terendah mendekati 8 ribuan yaitu pada Maret 2025. Kemudian selanjutnya di sini ada uji stasioneritasnya pada data harga penutupan saham. Nah, diperoleh di sini nilai statistik ADF-nya sebesar minus 0,9302 dan P-value-nya sebesar 0,7779. Nah, karena P-value dari hasil uji stasioneritasnya ini di atas 0,05 atau di atas alfanya, nah maka data tersebut tidak stasioner. Nah, ketidakstasioneran ini berarti bahwa nilai rata-rata variansi atau struktur covariance data berubah sepanjang waktu. Nah, untuk mengatasi masalah ketidakstasioneran itu, diperlukan transformasi data dengan melakukan proses differencing, yaitu mengurangi setiap nilai data dengan nilai sebelumnya untuk menghilangkan tren dan membuat data menjadi stasioner. Nah, proses differencingnya ini bertujuan untuk menstabilkan rata-rata deret waktu sehingga model peramalan yang akan dibangun dapat lebih akurat dan valid. Nah, untuk data harga penutupan saham BBCA ini dilakukan differencing sebanyak satu kali dan diperoleh plotnya seperti pada gambar dan setelah dilakukan differencing diperoleh keputusan tolak H0 karena P-value-nya sudah kecil yaitu kurang dari 0,05. Kemudian untuk model ARIMA dan model ARIMA berdasarkan plot ACF dan PACF-nya, di sini saya mempunyai 3 kandidat model ARIMA karena berdasarkan plot ACF dan PACF-nya di mana di situ leg satunya sama-sama keluar dan dari 3 kandidat ini diperoleh AIC dan BIC terkecilnya ada di model ketiga, model ARIMA 111 dengan AIC-nya 2.994 dan BIC-nya adalah 3.004 dan AIC BIC pada model tersebut pada model ARIMA 111 adalah yang terkecil dibandingkan dari kedua model lainnya. Kemudian untuk estimasi parameter model ARIMA-nya di sini diperoleh koefisien dari ARIMA-nya yaitu 0,5103, kemudian moving average-nya yaitu minus 0,72. Nah, berdasarkan hasil Python tersebut, maka didapat persamaan model ARIMA-nya seperti pada layar dengan hasil akhirnya yaitu YT sama dengan 1,5103 YT-1 dan seterusnya. Kemudian dari model terbaik tadi dengan model ARIMA 111 kita lakukan diagnostic checking. Yang pertama di sini ada uji Jungbox di mana berdasarkan hasil uji Jungbox-nya sendiri terhadap residual model ARIMA 111 itu diperoleh P-value-nya sebesar 0,99 pada leg ke-10, kemudian P-value-nya diperoleh 1 pada leg ke-20 dan pada leg ke-30 juga diperoleh 1. Nah, semua P-value-nya ini jauh lebih besar daripada tingkat signifikansi yaitu 5%.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi yang signifikan pada residual hingga lag ke-30. Dengan kata lain, residual dari model ARIMA 11 itu bersifat acak atau white noise, sehingga asumsi bahwa residual tidak mengandung pola tertentu telah terpenuhi. Kemudian untuk diagnostik checking selanjutnya, uji normalitas residual menggunakan uji Shapiro-Wilk-nya itu diperoleh berdasarkan komputasi, diperoleh p-value-nya itu sangat kecil, kurang dari alfa yaitu 0,05, dan berdasarkan gambar dari residual modelnya juga, yaitu menggunakan plot histogram dan Kiki plotnya juga bisa dilihat. Untuk histogram residualnya itu memperlihatkan bentuk distribusi yang sangat condong ke kanan dengan sebagian besar nilai residualnya berkumpul di sekitar 0. Namun terdapat ekor panjang ke arah nilai positif yang besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual tidak berbentuk normal sempurna. Kemudian untuk Kiki plotnya juga mendukung temuan tadi, di mana titik-titik data pada Kiki plot tidak mengikuti garis diagonal merahnya, khususnya pada bagian ujungnya atau ekornya, sehingga penyimpangan ini terutama terlihat pada kuantil atasnya, di mana titik-titiknya menyimpang jauh di atas garis. Nah, dengan demikian secara keseluruhan, baik berdasarkan histogram maupun Kiki plotnya dapat disimpulkan bahwa residual dari model ARIMA 11 tidak memenuhi asumsi normalitas. Kemudian ini adalah hasil dari peramalan harga penutupan saham BBCA dengan model ARIMA terbaiknya, yaitu tadi model ARIMA 11. Nah, di sini peramalannya yaitu untuk 10 hari yang akan datang dengan hasil peramalan seperti pada layar. Kemudian ini adalah grafik peramalan harga saham BBCA untuk 10 hari mendatangnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi akurasi modelnya, itu diperoleh MAPE-nya sebesar 2,26% yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksinya sangat rendah. Nah, dengan indikator MAPE ya itu di bawah 10% ini, model ARIMA 11 dikategorikan sangat akurat dalam memprediksi harga penutupan saham BBCA. Kemudian untuk ARCH, data yang digunakan masih sama dengan data pada ARIMA. Untuk langkahnya yang pertama menghitung return harian saham BBCA menggunakan return logaritmik, di mana return hariannya bisa dihitung menggunakan rumus pada layar, yaitu return sama dengan 100 dikali logaritmanya dari PT per PT-1, di mana PT adalah harga penutupan saham pada hari ke-T. Untuk PT-1-nya adalah harga penutupan saham pada hari sebelumnya, yaitu T-1. Nah, ini adalah hasil dari data return saham yang disajikan dalam grafiknya. Nah, berdasarkan hasil plot return harian saham BBCA, dapat diamati bahwa nilai log return-nya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang periode pengamatan, yang mencerminkan adanya tingkat volatilitas yang dinamis pada saham BBCA. Nah, pergerakan return tidak sepenuhnya acak, melainkan menunjukkan adanya pola volatility clustering, di mana periode dengan fluktuasi besar, baik positif maupun negatif, cenderung diikuti oleh periode dengan volatilitas besar pula, dan sebaliknya untuk periode dengan fluktuasi kecil. Selanjutnya yaitu melakukan uji efek ARCH pada data return saham BBCA dengan menggunakan uji Lagrange multiplier atau ARCH LM test. Nah, berdasarkan hasil ujinya sendiri, itu diperoleh nilai statistik LM-nya sekitar 33,3158, untuk p-value-nya sendiri 0,0002. Karena p-value-nya ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikansinya, yaitu 5% atau 0,05, maka hipotesis 0
yang menyatakan tidak adanya efek arch pada data return saham BBCA ditolak. Dengan kata lain, terdapat bukti statistik yang kuat bahwa varians return harian saham BBCA tidak bersifat konstan sepanjang waktu, melainkan menunjukkan adanya ketergantungan terhadap varians masa lalu. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi order model arch berdasarkan analisis dari nilai AIC terkecilnya. Nah, di sini ada 3 order model arch-nya, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan nilai AIC terkecilnya itu diperoleh pada nilai AIC terkecilnya diperoleh 900, di mana arch 2 itu dianggap sebagai model yang paling sesuai untuk menggambarkan volatilitas log return saham BBCA karena nilai dari AIC-nya atau Key Information Criterion-nya yang paling kecil, yaitu 900,496. Selanjutnya adalah melakukan estimasi parameter model arch order 2 dengan metode maximum likelihood estimation-nya. Nah, di sini juga masih menggunakan bantuan komputasi. Nah, berdasarkan hasil estimasi model arch order 2 dengan asumsi min 0 terhadap data log return saham BBCA, itu diperoleh nilai log likelihood-nya sebesar minus 447. Kemudian nilai AIC-nya sebesar 900,496 yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai yang terendah di antara beberapa model kandidat. Nah, hal ini menginformasikan bahwa model arch roda 2 merupakan pilihan terbaik sebagai statistik berdasarkan kriteria keseimbangan kompleksitas dan kecocokan model. Kemudian pada komponen volatilitas, estimasi parameter omega yaitu sekitar 2,3876 terbukti sangat signifikan secara statistik dengan p-value-nya yaitu mendekati 0 yang menunjukkan adanya variabilitas dasar pada return saham BBCA. Sementara itu, estimasi parameter arch untuk leg pertama yaitu alpha 1 dan leg keduanya alpha 2 memiliki p-value-nya masing-masing sebesar 0,8 dan 0,1 yang menunjukkan bahwa kedua parameter ini tidak signifikan secara statistik. Nah, dengan demikian, meskipun model arch order 2 ini secara keseluruhan memberikan kecocokan terbaik berdasarkan AIC, kontribusi individual dari efek lag variance tidak sepenuhnya kuat secara statistik. Ini juga hasil dari model arch order 2-nya yang diperoleh berdasarkan hasil estimasi di atas tadi. Kemudian di sini ada diagnostic checking-nya. Untuk diagnostic checking-nya sendiri, ini adalah hasil dari komputasinya. Yang pertama ada uji Ljung box-nya. Dapat kita lihat bahwasanya p-value pada leg ke-10 sebesar 0,02 menunjukkan masih adanya autokorelasi pada residual, sehingga asumsi white noise-nya belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah hasil dari uji normalitas Shapiro-Wilk-nya, yaitu menghasilkan p-value-nya 0,000 yang mengindikasikan bahwa nilai p-value tersebut jauh di bawah ambang signifikansi 5%, di mana artinya adalah residual tersebut tidak berdistribusi normal yang mendukung pengamatan kita tadi menggunakan Kiki plot residual dan hasil dari histogramnya. Kemudian yang ketiga yaitu uji arch LM-nya diperoleh p-value-nya adalah 0,0002 yang menunjukkan adanya efek arch yang signifikan dalam residual sehingga volatilitas residual tidak sepenuhnya acak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan peramalan volatilitas return saham BBCA menggunakan model arch.
Di sini diperoleh nilai volatilitas yang diperkirakan untuk 10 hari berturut-turut yang akan datang itu dari 3,48 sekian-sekian sampai dengan hari ke-10 itu diperkirakan 2,8 sekian-sekian. Nah, nilai volatilitasnya ini menunjukkan sedikit penurunan dari hari pertama hingga hari ke-10 dengan perbedaan yang sangat kecil antar harinya. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa volatilitas pasar diperkirakan akan tetap relatif stabil dalam waktu dekat meskipun ada sedikit penurunan. Dan yang terakhir adalah akurasi model MAPE. Dengan MAPE-nya, untuk Arch sendiri itu diperoleh MAPE-nya sebesar 759,37%, di mana nilai ini sangat tinggi yang menunjukkan bahwa model memiliki kesalahan prediksi yang sangat besar dan tidak akurat. Nah, oleh karena itu, model peramalan harga saham BBCA perlu dievaluasi dan disempurnakan untuk meningkatkan akurasi ke depannya. Untuk kesimpulannya sendiri, model ARIMA 111 untuk harga penutupan saham BBCA itu menghasilkan MAPE 2,26% yang menunjukkan akurasi prediksi yang tinggi. Untuk model Arch Order 2 untuk volatilitas return harian BBCA-nya menghasilkan MAPE sebesar 759,37% yang menunjukkan akurasi prediksi yang rendah. Nah, mungkin untuk next-nya itu bisa dicoba dengan Garch karena saya sendiri belum untuk Garch-nya belum saya coba sampai dengan MAPE-nya, Pak. Gitu. Cuman untuk Arch-nya sendiri itu MAPE-nya terlalu tinggi, sekitar 700-an dibandingkan dengan ARIMA saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Pak Gunardi. Terima kasih. Halo? Ya, Pak. Halo? Halo, Pak. Halo, bisa dengar suara saya ini? Kayaknya kok lagi nggak stabil ini. Bisa, Bagian. Pak, bisa. Ya, cuman kadang pas putus lah. Ini kayaknya bolak-balik putus ya. Iya, Pak, tadi left-left terus. Iya, nggak tahu ini lagi ada kok nggak stabil kenapa ini. Saya ganti dan oke, moga-moga ini sudah lebih stabil ini coba. Sudah bisa didengar baik ya. Oke, jadi tadi kayaknya Mohon maaf Pak, Arima suaranya putus-putus. iya ya. Bentar, tunggu. Oke, sekarang lebih baik. Iya Iya. Pak, sudah kedengaran Pak. Iya, Pak. Ya oke, moga-moga sudah lebih stabil. Oke, tadi tentang hasilnya dua-duanya ini ya, Arts lebih lebih jelek ya. Iya Pak, di atas 100% semua Pak. Nah, ini kok
Oke, mungkin yang lebih stabil kan enggak data keluar. Wah, malah keluar. Oke, saya kira mungkin lebih baik ya ini ya. Ya, bisa didengar lebih baik. Halo? Bisa, Pak. Iya. Iya, Pak, bisa, Pak, sekarang. Oke, ini nggak tahu lagi wifi-nya kok nggak begitu bagus. Bentar, saya ininya dulu. Oke, kembali coba di share screen ya. Lalu yang Fitri mungkin yang terakhir coba. Yang PPT-nya gitu, Pak. Ya. Baik, sebentar, Pak. Oh iya ini. Share screen aja tadi yang di kesimpulan kan. Iya, Pak, ini ada lagi loading. Nah itu loh, arimanya kan lebih kecil ya. Iya, Pak. Itu Tapi juga tadi waktu diuji ada efek arts-nya ya. Kalau dari asumsi arch-nya sendiri itu tuh sebenarnya tidak terpenuhi, Pak. Karena tadi kan dia kayak apa namanya, uji diagnostic checking-nya itu ada yang tidak terpenuhi. Enggak, pertama orang kita pakai arts kan karena kalau ada efek arts. Efek arts-nya tadi sukses enggak? Efek arch-nya sukses, Pak. Ada. Karena tadi p-value-nya kurang dari 0,05. Makanya tapi kok MAPE-nya besar banget itu loh. Maka saya ini agak curiga apakah ada salah hitung itu loh khawatirnya. Tadi loh di MAPE-nya itu loh, apa ada salah hitung apa? Saya juga nanya Nuim, ternyata ya semalam tuh punya dia katanya juga tinggi. Makanya kan menurut saya jadi aneh kalau memang secara ini memenuhi tapi kok malah hasilnya apa jelek gitu loh. Jadi justru itu yang menurut saya agak aneh itu, apa ada kesalahan di komputasinya apa di mana gitu, apa di uji arts-nya itu. Karena arimanya kan tujuannya maksudnya kalau memang ada efek arts mestinya ya model yang pakai arts ya lebih bagus gitu. Ini kok sampai ratusan itu loh. Saya makanya tadi kalau yang Arima kan 2% apa ya tadi ya? Benar ya? Ya, punya saya 2%, punya Nuim 7%, Pak. Masih. Nah, itu makanya. Itu kan tapi sekarang lihat errornya, benar-benar cuma lihat satu titik harganya berapa, diprediksi berapa gitu. Yang ini kok saya mau hanya untuk melihat apa melesetnya. Jadi kan antara data real dengan data modelingnya di ini enggak ada apa komputasinya ya, Pak? Ya ini hasil plotnya kan akan kelihatan data dengan kenyataan dengan iya. model seberapa jauh gitu loh. Kalau MAPE kurang dari 10% kan sama saja misalnya 100 diramal
105, itu namanya kan 5% plesetnya kan itu. Mm-mm. Nah, maksud saya itu Oh, kalau plesetnya 5% kan mestinya ya apa? Coba kenyataannya berapa, diprediksi berapa, ada contohnya enggak? Kan bisa kelihatan di, makanya sering keluarkan antara data real dengan data forecast-nya, prediksi, coba dilihat datanya. Anda kan saham BCA apa ya tadi ya? Ya BCA kan ini. iya Pak. Bukan di hasil ujinya, pokoknya hasil antara data kenyataan. Kayak tadi misalnya harga saham BCA 6.000, loh kok diramal 10.000 kan, ya ngawur banget kan misalnya. Gitu. Oke. Coba yang saya ingin lihat ramalannya, Anda ngeramal berapa tadi? Nah, ini yang ramalan ini. Forecast-nya 8.400. Ini yang tanggal berapa nih? Kalau 10 hari ke depan berarti 8.400 itu tanggal berapa? Berarti tanggal, kan data terakhirnya ada di 25. Kalau di data telnya itu terakhir di 24 ini Pak, 24 April. Nah, sekarang kan tanggal 29 April. Sekarang berarti untuk yang di tanggal 28. Karena 25 itu tanggal merah. Nah, iya berarti kan 28. 28 kan Ya, sudah ada datanya. Nah, 28. berapa tanggal 28 di Pak, panen Yahoo dicek. siap. Nanti Harga selisihnya berapa itu direlatifkan. Nanti kan akan kelihatan itu baru untuk satu ya. Jadi melesetnya berapa itu. Nah, nanti yang satunya yang pakai arts tadi. Kok kayaknya ini yang baru yang Arima ya nanti yang. Panen Yahoo dibuka. iya Pak. Panen Yahoo saya mana? Tanggal 28. Sekarang aja nih harganya 8.700. Ini 28 itu harganya penutupan 8.775. Itu kan selisihnya berapa? Coba 8.775 dikurangi forecastmu. Terus dibagi, ini kan dapat namanya yang MAPE kan dihitung percentage error kan. Ada tahu rumusnya MAPE kan? Nah, itu berapa persen coba itu? 8775 Dikurangi 847, oke 84, 80 lah, itu kan 86 berapa itu kan. 84, 80 lah itu. Terus dibagi 84, 80, berapa persen tuh? bagi 84 80 0,034. Nah, berarti kan 3% kan, dibikin persen Iya, aja biar gampang. iya Nah, 3,4%. ya kan memang hasil logis tadi kan di MAP-mu kan sekitar berapa? 2, berapa persen itu loh. Iya, Pak. Jadi kenapa alasan tadi waktu yang apa yang mengatakan kalau kurang dari 10% itu bagus? Sebenarnya tergantung barangnya apa. Uang segini ya misalnya meleset segitu berharga enggak? 3% kan itu melesetnya tadi. Nah, tapi kalau uangnya uang yang nilainya miliaran ya bisa jadi berat kan, misalkan kayak gitu. Nah, yang Noim tadi sahamnya Tesla kan, padahal tadi misalnya melesetnya berapa. Nah, sekarang yang ART coba, Anda juga dipakai untuk ngeramal kan? Yang Arch, sebentar. Ramalannya berapa nih ke 8479. Kalau yang ART ramalannya berapa? Yang Arch itu saya tadi yang pakainya volatilitasnya, Pak. Enggak, Anda enggak ngeramal harganya.
Kalau untuk harganya enggak. Jadi kan ini memang model kan itu, tapi setelah itu kan bisa dipakai untuk ke ininya. Jadi apa? Bahwa kita meramal menggunakan yang asumsi variansi tidak konstan itu. Ini kan Oh karena ada iya. seperti ini. Nah, sekarang kalau Oh nggak ada Pak, meramal, maaf. ya, Sorry, tidak terlihat. Oh enggak ke-input ke ininya Pak. Di Python-nya ada. nah, ya makanya kok coba sekarang di Python-nya dibuka sekarang share screen Python-nya sudah. Ya Pak, sebentar. Ada ternyata. Oke, share ini aja. Ya nggak mungkin nggak ada, maksud tujuannya ini ngurusi harganya kok itu. Enggak, enggak kemasuk ke PPT-nya Pak. Berapa ramalannya? 8475. 8475 tadi 8480 kan? Iya. Sebenarnya tipis, makanya saya kok aneh waktu ngitung MAP-nya kok bisa 100 itu. Menurut saya jadi 847 berapa? 8475. Iya Iya. kan? Padahal di sini 8775 tadi 8480 ya. Heeh. Ya kan sebenarnya tipis kan, sama-sama tipis. Kenapa kok di MAP-nya jadi jauh banget itu? Apa salah ininya ya Nah, Pak ya? makanya Sintaknya kok ya Pak. ya ada, ya nanti dicek itu. Oke Pak, nanti saya cek lagi. Ada yang nggak logis itu loh tadi. Kalau kalau biasanya kalau ada memang ada efek arch, nah mungkin ini kan baru satu titik ya. Kalau Iya. MAP kan on average ya. Heeh, average. Jadi mestinya nanti mungkinan secara on average model arch lebih menang gitu loh maksud saya itu. Tapi Tapi kok anehnya MAP-nya besar banget tadi berapa? saya 700-an Pak. Nah itu, masuk Arimanya 2% apa ya tadi ya, 2, berapa persen? Iya kan? Iya Pak. Tapi itu udah diotak-atik Pak. Semalam hasilnya tuh tetap aja besar. Enggak, maksud saya apakah codingnya yang salah, ngotak atiknya Iya, gimana? makanya itu. Kosong itu MAP aja salah. Coba nggak usah pakai program aja, yang nggak usah pakai Python. Kamu sudah dapat ramalannya kan? Selisihkan Iya. dengan kenyataannya. Setelah diselisihkan, Mm-mm. dibagi asalnya tadi kan Ya, dapat persentase, ya diambil Pak. rata-ratanya. Coba rumusnya MAPE mana? Rumusnya MAPE kan nggak Rumusnya, susah rumusnya MAPE. iya. Coba rumusnya MAPE mana? Bentar Pak, saya buka laporannya dulu. Ada di laporannya. Ya, kan rumus MAPE sederhana kan, cuman data Satu yang per, ini iya. diselisihkan, dibagi datanya. Kalau tadi kan satu titik, kalau banyak titik kan tinggal dijumlahkan, dibagi banyaknya kan itu. Coba dilihat MAPE rumusnya itu. Kan nggak susah itu. Ini Pak rumus mapenya. Ada di laporan. 1 per N sigma YI min YI hat per YI dikali 100%. Rumusnya gampang kan ini, bisa program kan itu. Iya Pak. Coba sekarang dihitung apa
mapenya pakai rumus sendiri gitu daripada pakai yang tadi juga tekan. Yang tadi Pak, 8775 dikurangi dengan hasil ramalannya tadi. 8475. Nah kan cuma satu titik, kan ada berapa? Ada 10 kan? Maksud saya, kamu ngitung pakai kayak gini kan bisa. Pakai Python bisa nggak jumlahin? Tapi untuk Terus, yang 8 hari atau 7 hari ke depannya kan data aslinya belum ada, Pak. nah itu kan ramalan. Nah, maka MAPE di sini sebenarnya ngitung apa sih? Ngitung yang modelingnya. Iya. Nah, makanya tadi kan saya hanya nyoba. Sekarang di modelingnya, kan ada kan data asli sama data ramalannya kan. Misalnya tanggal berapa tadi datamu? Iya, tanggal Mesti ada bersebelahan kalau bisa sebenarnya dikeluarkan dua-duanya. Yang untuk model, kan sampai tanggal berapa Anda punya data? sampai tanggal 20 Pak. Jadi coba ditampilkan data data aslinya sama data prediksinya atau ramalannya. Karena ngitung mapenya kok kayak menurut saya kayak aneh banget tadi. Sampai tanggal 24 tadi, Pak, datanya. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 2 sekitar 2 atau 3 gitu. 2 Mei. Ada berapa jadi datanya? 233, Pak. Nah, hitung masing-masing errornya. Kan cuma antara prediksinya di mana prediksinya. Anda kan bikin prediksi kan masing-masing data itu. Iya, tapi tadi langsung sih Pak, nggak ditampilkan Kan dijejer. bisa. Diminta tampil kan bisa di Python-nya. Sebentar ya Pak. Tinggal notasinya apa? Coba sih Noim juga lakukan hal yang sama Noim. Karena apa? Saya Iya, merasa Pak. tadi kok ada aneh apa? Kalau melihat makanya gini ya, jadi walaupun kita ngandalkan suatu apa kayak ini, tapi kalau hanya ngitung mape kan rumusnya gampang. Nah, dicobalah kalau ada yang aneh kayak tadi, ini di mana letak keanehannya? Nah, saya curiga di bagian mana yang ada yang nggak beres. Nah, ngoprek-ngopreknya caranya kita malah lihat data realnya, kalau kita bisa menghitung sendiri, kita menghitung sendiri, jadi nanti kita dapat konfirmasi itu. Aman nggak gitu. Di bagian Dicoba ya di apa ini kan. Kalau Noem udah selesai ya boleh dicoba. Noem yang nampilkan dulu share screen-nya nanti. coba sebentar. Coba aja nggak apa-apa nanti kalau sudah. Jadi intinya data asli dengan data prediksinya dijejerkan kalau bisa itu. Jadi perintahnya keluarkan dua-duanya itu. Kalau data notasinya apa di codingnya, nah itu dicoba dua-duanya.
Mohon maaf Pak, ini saya udah dapat Pak. Coba di share screen coba hasilnya seperti apa. Jadinya 9%. Nah itu makanya kayaknya Sanduka ada. Coba di share screen aja coba. Iya Pak. Nah kalau Fitri sudah Belum, Pak. 9%. Kalau yang Arimanya berapa Noem? Tadi 7 Pak, 7%. 7, nah ya kan itu masih logis. Oh, tadi ratusan itu kan koyo merendahkan arts itu kan. Tapi ini Masa? saya pakai Python tuh, ini kan tidak terdeteksi kan Pak. Iya. Tapi saya cek di Yahoo Finance-nya tuh sebenarnya keluar, cuman kalau di sini kok nggak ada gitu. Maksudnya keluar apanya? Ada datanya gitu Pak, cuman kalau pas pakai Python ini jadi data hilang gitu. Belum apa ya berarti apa ada ini Pak. Oh, Anda yang baca langsung ya. Iya Pak. Nah, makanya kadang juga apa perlu dicek ya waktu baca langsung kalau ada ya namanya suatu soal kan bisa ada trouble ya. Pokoknya kalau ada yang aneh ya kadang bisa juga ini misalnya datanya terlalu besar atau kalau itu hilang kan kalau tiba-tiba terlalu besar juga bisa menimbulkan masalah kan jadi kayak outlier gitu maka nanti apa coba dicek lah itu di ini kayaknya ya oke terus ini yang oh tapi guardnya belum dicoba ya tadi ya Belum, tadi tuh saya belum ada nyoba tapi tuh kayaknya masih salah juga deh Pak. sudah error oke Iya, sama tadi malah masih 100%-an juga. Makanya Sandoka ada ya sebenarnya kalau ada yang nggak logis dilihat di langkah mana sih yang kira-kira agak aneh itu bisa dicoba nanti Iya, karena malah ini kan juga. gimana kalau Fitri belum ya maksudnya apakah juga karena kemungkinan kan ininya codingnya sama kan Iya Pak. Belum, Pak, punya saya. Sebentar, Pak. ya coba nanti nggak apa-apa nanti kan kalau kemarin sih bab ini sudah saya bahas semua belum ya sampai ke yang pakai X itu Belum, Pak. Belum Pak. Kemarin belum ya Bapak bilang ya akan melanjutkan di minggu oke sekarang gitu. ya udah berarti ini kan sampai sampai baru sampai guards-nya kayaknya ya kemarin ya. Ini kan memang Iya, rencananya yang minggu ini kan melanjutkan setelah guards-nya. Ini kan masih bab yang sama ini state space model yang penting sudah mulai ini kan di time domain sorry yang ini ya sekarang minggu ke-9 ya. Jadi yang masih time domain. Jadi kita nambahkan kayak karena tadi variansinya ya oke coba diselesaikan gitu nggak apa-apa saya apa tunggu biar nanti bener nggak karena kesalahan hitung aja apa karena kalau kesalahannya separah itu kan berarti mesti ada sesuatu padahal kalau saya lihat apa angka-angkanya mestinya kan nggak biasanya nggak separah itulah itu kan. Kalau yang data aslinya yang untuk modelingnya bisa tampilkan nggak Noem? Ini kan yang Oh, forecast-nya, iya yang Pak. data aslinya. Nah, yang diplot ini, yang diplot kan data asli. Iya Pak. Terus data prediksinya, Data prediksinya ini. Ini Pak, ini prediksinya. nah, tapi kan banyak harusnya kan. Yang ada Ini pakai untuk modeling berapa? data berapa tadi ya? Sebentar. Berapa hari? Dua
2 tahun sih, Pak. Nah, 2 tahun kan ya banyak, 200-an Iya. kan. Coba diplot, dioverlaykan antara data dengan prediksinya dalam satu frame itu. Oh, di plotting ya, Pak? Iya, diplot. Tadi mana plot yang datanya? Plot datanya mana tadi? Plot data. Data time series-nya. Data Bukan, ini kan data iya. plot data aslinya. Jadi harganya berapa Oh, gitu loh. itu ini, Pak. Nah yang kayak gini, terus kamu tambah overlay, bikin plot ininya. Ini kan harga penutupan kan, dan nanti harga yang prediksinya kan nanti di sekitarnya itu harusnya. Coba saya itu. Ya coba di gambar bersebelahan ya. Pokoknya kalau kerja time series itu data real dengan data hasil prediksi itu namanya modelingnya ya. Kalau forecastingnya kan datanya belum terjadi kan, jadi dia nggak ada temennya. Tapi kalau yang pas modelingnya itu antara data real dengan data prediksinya harusnya digambar bersebelahan itu dalam satu frame.
Gimana, masih belum selesai, Fitri? Ini Belum Pak, punya saya error pas Masih teror? Ya, konstruksi. Ya, kan tadi kan peramalannya yang variansinya itu. bukan. Jadi sebenarnya bukan peramal. Jadi kalau lagi modeling namanya masih Oh iya prediksi. Pak, Jadi iya. kan data sebenarnya sudah ada. Tapi kalau namanya memforecast kan apa? Data yang sebenarnya belum ada kan? Meramalkan tadi kayak makanya kenapa tadi karena kebetulan kok yang dipakai sudah tanggal 24 atau 25 berarti kan tanggal 28 tidak termasuk yang ikut modeling. Maka bisa kita pakailah tadi. Itu hanya contoh untuk nah, kalau dalam konteks bahasa sekarang sebenarnya ada training, ada testing, ada modeling, ada forecasting tadi itu. Nah, ini yang saya akan coba nanti Nah, sekarang kita akan tambahkan kalau nambahi ada prediktor ya oke lah nanti silakan dicek lagi nanti bisa. Jadi kalau kemarin kan sudah ada art sama guards ya. Sudah kalau salah ya kemarin ya art guards-nya ya. Pak, Nah, mohon maaf share screen-nya belum. oh belum ya. Oh ya, sorry ya. Ya, Ya ya. Jadi ini kalau yang kemarin kan sudah dikasih sekarang ada threshold ya. Jadi kadang dalam keadaan tertentu kita membutuhkan memisahkan dua time series. Ini contohnya yang tentang influenza ini ya. Jadi kenapa kadang diperlu bahwa kita ingin memodelkan yang ini artinya antara XT-1 dengan XT itu ini jadi kurang dari 0,5 jadi dia apa yang kecil-kecil itu loh. Yang ini yang besar-besar itu yang di atas 0,05 apa perubahannya karena ini kan diselisihkan kan jadi antara apa yang perlu ininya diselisihkan jadi kalau kayak kemarin untuk menghitung apa namanya mencari tren itu ya yang di apa dalam rangka menghilangkan tren kan di differencing kan nah ini malah hasil differencingnya dikasih namanya XT nah yang kecil-kecil ini yang gapnya kecil dimodelkan sendiri lah yang gap yang di atas 0,05 di ini kan jadi yang kenaikan antara sekarang dengan sebelumnya itu selisihnya kurang dari 0,05 itu dikumpulkan sendiri di sini. Nah, yang satunya yang di atas. Nah, ini yang namanya threshold-nya itu 0,05 itu. Nah, ini kepentingannya apa? Kadang kalau kita akhirnya bisa dilihat kan yang gunakan yang sudah di apa? Di data aslinya ini yang satu tambah lagi yang solid lainnya adalah yang plus minus prediction error bound. Jadi dalam konteks tadi terus digabungkan padahal kita ingin memisahkan antara yang apa gapnya kecil-kecil lah tadi itu di ini. Nah itu adalah yang gunakan threshold. Nah sebenarnya saya harapkan ada nyobanya codingnya pakai ini dulu ya dari buku apa ada langsung minta ke ini selama ini Uh, codingnya. kalau yang di buku ini udah kami coba Pak, pakai Ya, R. ya oke, berarti ini kan pakai R kan di sini. Jadi Iya, bisa dicoba sini dulu kalau ternyata ada error baru minta perbaikan ke si siapa? ChatGPT lah misalnya minta diperbaiki itu. Nah, ini kan nanti ini bisa eksperimen di threshold-nya. Nah, sekarang ada yang meriset di sisi bagaimana mencari threshold yang optimal itu. Dalam rangka apa? Mencari apa? Ya, apalagi dalam konteks tadi selalu milih akurasi kan. Ini mean square error yang kecil atau mappingnya yang kecil lah misalnya kayak gitu. Nah, nanti setelah dicoba dengan eksperimennya, kayak tadi bisa pakai data yang tadi yang nggak apa-apa, yang Anda miliki, terus coba threshold-nya berapa sih yang mungkin apa optimal lah misalnya kayak gitu. Nah, ini gunakan threshold. Nah, sekarang ditambah lagi dalam konteks regresi adalah kita melibatkan adanya biasa kalau diregresi kan ada apa? Prediknya kalau autoregresif kan meregresikan dengan dirinya sendiri kan. Nah, kalau di sini kita menambahkan suatu prediktor, bisa suatu X yang dimasukkan. Nanti ini estimasinya. Nah, kalau untuk contoh misalnya adalah, ya saya langsung ke sini aja biar mudah.
ini tentang mortality dipengaruhi oleh temperatur dan pollutionnya ini. Jadi kalau kita lihat di sini kan berarti kalau bisa kalau time series kan misalnya saya ingin lihat mortality ya sudah si ininya aja mortality. Tapi ini mortality dipengaruhi oleh aspek apa? Ya terus waktunya ini kan ada tapi ditambah lagi ada temperaturnya ini sampai terus ada pollutionnya yang P ini. Nah, inilah salah satu bahwa kalau kita bicara time series nggak cuma satu variabel, tapi bisa beberapa variabel ini sebagai seperti prediktornya itu. Nah, ini adalah kalau autoregresif kan terhadap dirinya sendiri kayak ini autoregresif kan R2 terhadap ininya aja si XTM itu. Tapi untuk di sini ini kan dengan keberadaan adanya temperatur dan pollution. Nah, ini namanya jadi apa ya sering kayak regresi time series. Kalau regresi biasa kan nggak ada aspek waktunya kan, hanya regresi antara y dengan x-nya gitu. Mortality ya dengan hanya temperatur dengan pollution tanpa mengabaikan aspek waktu kadang kayak gitu. Nah itu kan di regresi yang namanya cross sectional itu. Nah, ini adalah apa nanti sila di. Nah nanti mungkin kalau saham kira-kira dipengaruhi oleh apa? Anda kebetulan dua-duanya saham ya tadi ya. Menurut Anda kira-kira apa yang akan mempengaruhi kalau harga saham itu? Aspek waktu ya kayaknya ya mesti berpengaruh. Terus apa lagi kira-kira? Apa kira-kira Anda punya ide misal kalau Tesla dipengaruhi oleh apa? Apa kira-kira? Tapi yang Tesla tadi ya. Apa kira-kira yang pengaruhi sahamnya Tesla itu? Itu kemarin lagi turun ya kalau nggak salah ya ini ya tadi ya. Iya ya, sedang turun ya kayaknya ya. Iya, Iya Pak, lagi turun. turun 2025 awal naik Pak. ya. Nah ini pengaruh kemarin Trump kan Tesla kan miliknya si Elon. Elon itu kan sebenarnya pendukungnya si Trump itu kemarin. Nggak tahu dia kena dampak enggak. Itu kalau kita misalnya tentang keberadaan tarif-tarif itu ya yang mempengaruhi karena Tesla kan termasuk apa produk yang kena dampak tarif enggak kira-kira itu? Karena Tesla kan dijual kemana-mana kan itu. Iya. Nah, coba nanti kira-kira terpengaruh enggak? Tapi kalau kebijakan Trump kan masalahnya dia kan tanggal berapa sampai berapa tuh dia kan berubah-ubah terus kan itu di yang perang tarif itu udah kalau iya bisa di ini apakah kemarin kalau nggak salah si ininya suku bunganya Amerika juga diubah-ubah itu. Coba nanti apa sih yang kalau ini kan mortality dipengaruhi oleh karena suhu, oleh polusi kan misalnya ini. Nah, Anda bisa gunakan yang lainnya. Nanti mana yang memang memberi tadi error yang kecil. Tetap targetnya ya ngurusi harga sahamnya. Kalau ini kan mortalitasnya itu. Nanti disusun sebenarnya tadi bisa nanti coding. Jadi kalau soal ini mau pangkat 2, ini pangkat 1 atau ini yang pangkat 2 nanti silakan Anda bereksperimen sendiri dengan data yang Anda miliki itu. Nah, kayak seperti Anda pernah kerja dengan regresi kan itu. Jadi kan prediktornya banyak, nanti terus diseleksi gitu di mana yang signifikan. Ini bisa juga derajat 2 mungkin nggak signifikan misalnya. Jadi cukup dengan derajat 1 temperaturnya. Polusinya ini kan derajat 1 mungkin bisa juga kalau nyoba derajat 2 boleh ditambahkan. Nanti tinggal diedit di sini kan ini. Pas masang modelnya itu. Nah, ini kan ada apa? Tem pangkat 2 itu. Nah, kalau ini temnya langsung disesuaikan dengan min-nya ini. Di apa? Jadi nanti tinggal dilakukan editing di sininya untuk kalau Anda ingin ngubah-ngubah modelnya, nanti mana yang akan memberi apa? Akurasi tinggi itu. Nah, juga ada lag regression. Jadi apa? Terhadap lag-nya. Jadi misalnya inflasi lah, oke. Jadi harga saham sekarang dipengaruhi inflasi kemarin misalnya.
ini X-nya inflasi, Y-nya harga sahamnya. Tapi kalau harga saham sekarang dipengaruhi oleh inflasi 2 hari yang lalu, berarti T-2 gitu. Jadi biasanya kan ada orang, biasanya pengaruh inflasi atau pengaruh suatu kebijakan berdampak ya 2 hari kemudian, atau tidak langsung itu. Tambah kita nanti akan gunakan yang lag regression. Nah, ini kalau kita bawa dalam bentuk secara umum, jadi ini alfa beta ini sebagai kayak kita gunakan fungsi transfer gitu di neganya, karena kita ingin menganggap bahwa si Y karena pengaruh oleh keberadaannya si X itu dinyatakan dengan apa? Alfa beta ini. Nah, pengaruhnya dalam bentuk seperti apa? Nah, ini silahkan bisa secara umum bisa seperti ini. Bisa B pangkat J itu. Nah, ini kalau di Arima namanya, kalau fungsi transfer kan pakai juga theta B, ada si B gitu kan, kalau di yang Arima itu notasi dalam bentuk yang lebih pendeknya itu. Nah, ini kalau untuk proses estimasinya, trailingnya terus. Nah, untuk konteks ini contoh juga nanti silakan Anda mau gunakan mana, mau derajatnya berapa tadi, itu juga mau contoh pakai ini atau pakai Anda masih memang pakai saham. Cuma sebenarnya kalau pakai yang di buku dulu, maksudnya untuk ngecek codingnya ya, aman nggak sudah itu. Khawatir kayak tadi tiba-tiba ada aneh banget, besar banget, saya jadi khawatir kalau itu ada sesuatu yang salah itu. Nah, kalau bisa dicoba pakai sini dulu programnya, nah baru dari situ dicoba dengan data yang dimiliki sendiri itu. Untuk menghindarkan tadi ada sesuatu yang salah hitung lah atau codingnya nggak tepat itu. Nah, nanti ini ya kan sudah codingnya dicoba dari sini dulu. Nah, ini sampai yang pangkat 3 ya, jadi ini derajat 3 lah. Nanti apakah ini nanti memang signifikan semua, dan sebenarnya bisa juga ada pengecekan untuk misalnya nih, misalnya ini air satunya, air 2 sampai yang pangkat 3 ya ini ya. Secara errornya nih C bisa juga kalau mau diuji ya bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kalau ini yang sering sebut-sebut sekarang ada Arimax, ada Armax itu. Multivariat Armax. Ini juga sebenarnya idenya mirip seperti tadi, tapi sekarang dinyatakan sebagai, kalau yang Y-nya sekarang sebagai BZ ini. Nah, sebenarnya pakai tebal ini artinya responnya banyak, kayak tadi misalnya entah harga saham BCA dengan saham tadi Tesla ya, di dalam satu kali kerja itu, jadi kita akan punya namanya vektor responnya lah. Inilah jadi kita bekerja dengan kata multivariatnya itu. Jadi sudah ada vektornya, makanya dibikin tebal di sini kan, karena itu menunjukkan isinya tidak cuma satu tapi minimal 2 ya kalau multivariat itu. Maka sekarang untuk variannya sekarang pakai Big Sigma ini. Itu yang menunjukkan kita kerja di multivariat itu. Ini autoregresif, tapi karena responnya lebih dari satu, maka jadi vektor autoregresif itu. Ini contoh yang sederhana ini. Jadi ini sekali pakai tebal itu artinya berupa vektor ya, itu yang kerja di multivariate time series-nya itu. Nah, ini sekarang kita mempunyai polusi, weather dan mortality dipandang sebagai variabel. Jadi kita punya XT yang tebal ini, sekarang ada 3, pollution, weather, dan mortality. Nah, ini sudah kerja dengan multivariate itu. Jadi kalau dipisah-pisah ya seperti ini ya, 1 sampai ada 3. Dinyatakan dalam satu model, jadinya ini XT, si XT tapi dengan ditebalkan ya, untuk tanda bahwa dia merupakan suatu matriks ya, atau matrik atau vektor itu.
Nah, ini maksudnya yang mortality-nya, naturnya, terus apa, populasinya nanti bisa dicek signifikansinya, mana yang signifikan ini. Ini dengan 1% aja semua signifikan ini. Bintang 3 kan itu. Terus R square-nya tapi masih 69% ya. Padahal udah signifikan semua, dan mungkin ini masih bisa ditambah lagi yang signifikan itu kan, ini baru sampai derajat berapa tadi misalnya, ini kalau ini kan bisa di baru sampai 1 ya, oh ini yang karena masih baru VAR tadi ya, atau regresif ya. Sebenarnya bisa aja ditambah sampai mungkin kayak VAR 2, VAR 3 ya, seperti ARP lah akhirnya itu. Mungkin akan menaikkan R square-nya jadi lebih meningkat, ini kan cuma VAR 1. Nah, ini yang multivariat. Ini ya pollution, weather, dan mortality yang dilanjut lagi untuk modelnya itu. Nah, ini kan makin banyak lagi kalau kita menaikkan apa derajatnya itu. Nah, kalau ini tadi yang untuk berupa apa, regresi tadi ya. Jadi mortality terhadap waktu, juga terhadap dirinya sendiri nih ya, MT-1 ini kayak AR1 kan ini. Terus temperaturnya, terus pollution-nya itu. Oh, sampai MT-2 ini, terus T-2, P-nya juga sampai T-2 itu. Nanti untuk ujinya gunakan yang P-test. Jadi nanti hasilnya mungkin antara sendiri-sendiri diolah secara, karena kapan kita bekerja dengan multivariat itu kalau masing-masing itu, kalau univariat kan satu persatu, pada saat kalau multivariat harus yang diantara, bisa kayak 3 tadi, harus yang dia memang ada dependensi. Kalau ternyata dia independen, sebenarnya bisa nyatakan tetap gunakan univariat itu, nggak perlu multivariat itu. Tapi tadi kan kemungkinan antara mortality, temperatur, dengan itu memang kenyataannya ada dependensi, maka wajar kita akan mengarah ke menggunakan VAR. Nanti kalau secara sendiri-sendiri ya, ini digambarkan. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk sampel besar? Nah, ini di bawah bisa ke normal itu. Ini gunakan apa? Transformasi psi topi dikurangi psi dikali akar n, akan dia akan jadi ke distribusinya normal, tapi normal asimptotik ya, karena dia berdasar konsep sampel besar. Jadi ini A-nya bukan normal ini, tapi asimptotik normal ya, karena berdasar konsep sampel besar nih, large sampelnya itu. Nah, terus kalau tadi VAR, terus Pharma kalau ada moving average-nya. Ya, otomatis nanti kalau ada tren ya jadi Farima mestinya itu. Ini ditambah ada moving average-nya jadi Pharma. Oke, ini adalah berbagai, nah silakan nanti untuk, oh ya mungkin dicoba mulai yang habis tes ini, mungkin kemarin sempat saya sampaikan ya, mulai lihat paper ya untuk persiapan Anda kalau ingin besok untuk tesis ya, biar paper misalnya tentang ini ya. Kalau Anda ingin tertarik dengan yang ini Pharma, ya ketikkan kata kuncinya Pharma itu. Ya, saya masih buka ini ya. Misalnya kita ingin dapat artikel tentang Pharma ya. Mana coba. Artikel jurnal ini yang multivariat. Coba langsung kayak gini dia. Enggak.
Mobbing sudah jadi. Jadi tahun 2005 New Introduction to Multiple. Nah, kadang-kadang ada nyebut multiple, sebenarnya mungkin debatable, kadang multiple dengan multivariat itu beda. Nah, ini sudah multivariat ini. Ini butuh time series analysis with R. Dan nanti mungkin coba saya kayaknya sudah ada di ininya belum biasa di sini. Tadi apa bukunya? Mungkin coba Anda kalau dapat nanti tambahkan di sini bisa ini. Kayaknya di sini belum ada saya tuh nambahkan yang. Tadi kan ada ini kan yang var. Nah ini. Ini ada nanti bisa coba. Ini kalau yang di jurnal online nanti ini estimating factor autorexic mobbing average model using innovation algorithm. Nah, nanti ini bisa kalau Anda yang tertarik untuk ke tesnya bisa pakai sini kan. Ini malah tahun 92 ini factor ARMA model and generalized state space approach. Ini kayaknya yang mengarah kalau yang tadi kan yang state apa tidak hanya cuman di sini ya, di yang multivariatnya itu. Ini tahun 92 mana. Oke, nanti bisa tambah di sini mau tambahan cari, dan silakan mulai supaya kita ingin lihat perkembangan terkini ya. Kalau bukunya ini kan buku sudah agak lama, jadi nanti bisa dipakai untuk besok sekalian bekal ke tesisnya itu. Oh ya, mungkin kalau dari sisi codingnya yang selama ini di buku semua kebetulan lancar apa ada trouble ya, ada errornya waktu Anda nyoba? Kalau menurut saya kadang di buku tuh nggak dari awal gitu Pak, jadi langsung ke menuju ke outputnya. Jadi kayak misalnya package yang dipakai gitu tuh nanti kita sendiri. Oh, harus nambah kan ya. Jadi yang Iya ini Pak. kan kayak hasil cuman apa? Karena dia jelaskannya per bagian ini kan ya. Jadi ini hanya summary gitu di. Tapi depannya sambungannya kan harus ada kan ini Iya Pak. depan-depannya. Hmm. Tapi beberapa function di sini kan berjalan kan ini. Berjalan, Pak. Function berjalan kan. Jadi oke, Ya, yang berarti itu berjalan. artinya kan memang ini apa istilahnya sintaknya sudah sesuai kan karena memang ini dari yang R kan itu di. Ya kan nanti saya mulai tambahkan ini ya untuk mulai lihat jurnal ya untuk kepentingan nanti kalau memang Anda tertarik besok ke wilayah time series ini mungkin bisa sudah tidak dari nol lah besok itu. Anda kan semester berapa? 2 nih ya? Iya, Pak, 2 Oke. Berarti kan semester 3 mulai daftar tesis itu itu. tesis kan. Nah, itu makanya ini saya sarankan coba kalau memang Anda sudah banyak pengalaman di time series-nya dimulai cari jurnalnya lah, tidak hanya buku, walaupun buku ini sebenarnya lumayan, ini teorinya sudah menurut saya cukup apa, berarti dia dari proses modelnya, terus estimasinya, sampai ngasih contohnya, sampai codingnya, saya kira sudah cukup, buku ini cukup lumayan lah Pak. Betul. Cuman tambahkan nanti sumber jurnalnya ya. Bentar, kalau di pustakanya ini, coba saya ingin lihat di nah, ini kan yang multivariat juga ada nih. Ini multivariat dan series misalnya ini dia. Ya nanti silakan, mungkin kalau yang ini kan lama-lama malah mungkin sudah free gitu ya. Jadi kalau yang masih baru-baru biasanya ada yang masih berbayar itu. Tapi nyari yang open access saya kira juga ada itu. Ya oke ya, nanti untuk minggu depan di samping setelah yang di buku dicoba mulailah cari yang di jurnalnya. Di jurnal biasanya kan nggak ada codingnya kan itu. Dia hanya nampilkan hasil-hasilnya biasanya. Tapi dia mesti modelnya ada itu. Di ini kan, nah nanti kalau memang kebetulan mirip dengan yang di buku, berarti kan Anda untuk codingnya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya enggak ya sebenarnya bisa minta bantuan kalau sudah ada konteks pengembangan. Kadang kalau memang ChatGPT sudah bisa mengakses ke jurnalnya, dia biasanya juga bisa memberi rekomendasi tentang codingnya itu. Kalau itu benar sudah bisa dapat ininya tadi, masih belum.
errornya. Saya hanya ingin kalau ada hal-hal yang agak aneh dicek aja ya. Kalau memang rumusnya nggak sulit ya dicoba ya untuk supaya kalau kayak tadi kita ingin bandingkan antara Arima jangan kayak ekstrim banget kan kayaknya mesti ada sesuatu yang mungkin di codingnya yang nggak cermat itu. Ya, oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk Udah enggak? tugas Ya? yang untuk tugas yang minggu depan itu, masih pakai data yang sama, Pak? Ya, tapi kalau bisa mulai lihat jurnal maksud saya itu loh. Oh iya, heeh. Karena tadi misalnya Anda di jurnal itu mengatakan apa, di sana mungkin bukan saham, Anda ingin saham nggak masalah itu. Tapi Mhm. mulai ada inspirasinya dari yang di jurnal. Ini kan dari buku Multivaret sudah sampai mana perkembangannya kan? Iya, Pak. Itu. Jadi yang di buku ini kan sudah kayak gitu. Lah gimana yang kalau misalnya datanya Anda mau pakai saham ya nggak apa-apa. Tapi ininya kalau bisa modelnya sudah mulai lihat yang di jurnal. Untuk mulai latihan ke tesisnya kan. Kalau tesis kan biasanya sumbernya kan jurnal kalau S2 kan. Tidak hanya dari buku gitu. Nah, nanti kan di situ apa sih keunggulannya model yang ditawarkan oleh oleh yang artikel di jurnal tadi itu. Apa perkembangannya dari buku itu. Tapi kalau jurnal yang aplikasi yang Mhm. kayak tadi orang yang pakai time series biasanya nggak ada pengembangan model. Tapi kalau yang seperti ini jasa ini jurnal statistik yang tinggi biasanya ada pengembangan di sini ini. Ini kan vektor kalau farma kan mungkin sudah ada tapi tambahan ininya kayaknya dia itu. Tapi kalau Anda di jurnal-jurnal yang lokal misalnya yang orang biasanya hanya datanya yang diganti, tapi metodenya sama itu. Kalau ini kan masing-masing vektor pharma model using innovation algorithm. Nah, ini kan ada istilahnya kontribusi kebaruan di sini ini. Ini kan mungkin selama ini yang di buku mengestimasi vektor autoregresinya tidak menggunakan ini kan. Nah, dia nawarkan apa kebaikannya itu. Nah, ini Anda kan kalau ini kan buku yang kebetulan lama-lama ya. Nanti kalau misalnya dapat yang ini contoh dari yang jurnal. Kalau ini yang buku kan, malah buku tahun 2014 ini sudah menggunakan. Nah, mungkin dia juga ada yang sudah mengambil dari suatu jurnal di buku itu. Nah, maksud saya Anda mulai melihat, ya moga-moga jadi nanti semester 3 pada saat Anda mau tesis sudah enggak bingung. Kadang saya kemarin ada yang masih ngambil tema kok malah zamannya dulu kala waktu tapi jadi referensinya saya lihat kurang kuat kadang itu karena udah terlalu lama. Nah, harapan saya malah kita cari aja sekarang di sini pada saat kesempatan ini kan memang tentang time series ya, Anda seolah-olah memang nanti akan tertarik ke time series itu. Tapi time series-nya jangan yang hanya time series saja ya, tadi yang sudah pakai X ya. Biar kita kalau memforecast jangan hanya melihat dari harganya saja. Harga saham, masa cuma harga saham di forecast. Lalu kenyataan harga saham kan dipengaruhi oleh variabel lain kan. Nah, itu yang maksud saya diperhatikan aspek itu. Kayak tadi mortality, kalau kita lihat mortality ya boleh-boleh aja. Padahal nyatanya mortality dipengaruhi oleh adanya temperatur dan pollution kan tadi misalnya kayak gitu. Nah, nanti jadi mungkin di situ ada kayak tadi masa saham dipengaruhi oleh apalah itu. Nanti silakan Anda coba. Terus misalnya kalau yang ada di Yahoo itu kan ada apa tuh volume transaksi kalau nggak salah ya tadi saya udah buka Yahoo di mana Yahoo saya tadi. Ya kan itu ada volume kan itu. Nah misalnya nyoba satu dulu harga penutup dipengaruhi oleh volume enggak gitu misalnya. Kalau volume perdagangannya walaupun ini kan volumenya nggak dipisahkan antara jual dan beli. Padahal biasanya yang bikin harga naik kan gara-gara banyak orang yang beli. Kalau banyak orang yang jual, cenderung harganya membuat jadi harganya jatuh gitu. Nah, sayangnya memang di sini nggak dipisah. Bapak ini volume jual apa volume beli. Nah, kalau Anda bisa dapat lebih detailnya, sebenarnya menarik. Harga saham penutupan dipengaruhi. Jadi kalau misalnya ini jam sudah mau penutupan kan, ini kalau yang Indonesia itu banyak orang jual itu.
mungkin akan menyebabkan dampak di akhir penutupan malah jadi makin turun. Ya contohnya ini ya, ini dibuka di harga 8.750, ditutup di harga 875, berarti naik. Tapi ini 8.660 malah turun ke 8.600. Nah, kadang karena apa? Nah, ini volume sebanyak 58 juta ini volume jual apa volume beli lah, karena dia dicampur, digabung gitu. Yang penting ada transaksi sebesar berapa, baik beli atau jual. Padahal kadang yang mempengaruhi harga ini sebenarnya kalau Anda bisa dapat volume pembelian, volume penjualan, kalau dulu ada ditambahi volume orang asingnya dan volume orang Indonesia. Karena kalau orang asing tiba-tiba banyak yang jual, itu mesti harganya akan jatuh karena dia kan apa memiliki sahamnya kan banyak itu. Jadi kadang yang dilihat dari sisi volume transaksi orang asing itu. Karena itu dia pemodal besar kan yang akan menyebabkan akan ngefek ke apa harga. Nah, nanti silakan ya mulai melihat itu tetap boleh Anda gunakan saham tapi ditambahi ada X-nya ya, sesuai seperti yang tadi di sini kan ada tambahan X-nya, tambahin atau regresifnya apa-apa dicoba. Nah, kalau ingin nyoba pakai threshold tadi ya boleh kalau ingin melihat yang bagaimana untuk yang nilainya hanya kenaikannya kecil itu, kenaikannya besar. Itu boleh-boleh aja ingin nyoba yang threshold misalnya. Oke, cukup apa ada yang ditanyakan? Oke. Pak, mohon maaf, berarti Ya, minggu depan itu kayak Arimax gitu ya Pak ya? Jadi ya, time iya. series. Oh, Jadi atau boleh juga yang threshold tadi ya, kan ada threshold. Ada kalau threshold itu kan kayak tadi yang tidak berhasil tapi dilihat misalnya selisih-selisihnya itu di, dijadikan model sendiri yang lebih dari 0,05 misalnya kayak tadi ya. Tapi bisa juga ya Arimak nggak apa-apa lah misalnya yang itu threshold belum lah misalnya. Kalau yang minggu ini kan baru Arima kan itu sama Arch kan. Ini iya Pak. Arimaxnya aja belum ditambahi Arch-nya kan ini. Arch X itu, Garch X itu. Oh, Tapi belum Pak. memang makanya itu tadi kalau Anda searching mungkin Anda akan dapat seperti itu. Maksud saya jadi Anda mulai untuk inspirasi kalau Anda memang daripada besok nyari topik susah, bisa juga dari kuliah ini Anda bisa untuk inspirasi. Karena sering saya ada orang kok apa masih topik aja kok ya lama. Jadi kayaknya kan kayak belum siap kan, Pak. Dari akhirnya nggak kerasa lama banget. Jadi kemarin kan dari bimbingan saya pada dipanggili gara-gara kelamaan. Nggak lulus. Nah, harapan saya nggak terjadi lagi lah. Maka sekarang saya cegah di kuliah, Mbok mulai apa dari setiap kuliah coba. Misalnya ada sekarang ini Anda ambil kuliah apa aja? Yang Tuntut waktu, wajib itu iya. kalau yang wajib kan dari terapan Pak. Kalau yang ini ada machine learning, ARW, Hmm. proses stokastik, sama satu lagi itu Analisis multivariat. iya. Nah, misalnya itu bisa nggak ada yang dipakai untuk kepentingan ingin tesis, misalnya Anda tertarik apakah multivariatnya, apa machine learningnya, apa tadi proses stokastiknya. Nah, mana sih yang di situ bisa untuk inspirasi. Jadi pada saatnya Anda besok data tesis sudah punya apa semacam ide lah topik itu. Nah, harapan saya kuliah itu mulai ngelihat kayak gitu soal nanti Anda, wah, ARB nggak menarik ya, sudah mungkin multivariat lebih menarik misalnya, silakan nggak masalah gitu. Tapi multivariatnya bisa juga Anda gak ini kan, jadi apa tadi? Yang multivariat time series. Anda silakan memilih kalimat, memilih yang tadi Karma itu ya, multivariat tapi Karma. Jadi Parima sebenarnya kalau yang vektor atau regresif integrated moving average. Apa mau ini yang satunya Arima ya pakai X, yang satunya yang Arima misalnya biar biar nyicipin semua itu loh. Gimana? Bagi kayak gitu. Ini apa? Itu boleh 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 gitu. Biar ada multivariat. Anda sekarang lagi ambil multivariat ya? Iya Pak. Iya kan? Tapi kan nggak time series kan? Iya, hanya multivariat yang cross seksional kan?
tidak dibawa ke time series. Multivariat sekarang sama sih Mbak Husna ya, nggak salah ya? Iya ya? Sama Iya Bu. Pak, sama Bu Husna. Iya Bu Husna kan, makanya itu. Tapi kan nggak akan ke time series pasti dia hanya berhenti di kelas nasional aja. Ya, nanti di akhir-akhir dikenalkan multivariat bisa juga tidak hanya ke nutrisi atau apa tapi juga ke time series. Kalau dicoba bikin beda aja ya, Anda satunya misalnya kalimatnya, satunya ke multivariatnya ya, biar Ya. nanti kan pas presentasi Anda bisa bisa sharing kan, saling biar ada pengalaman berbeda lah. Ya, terus Anda mau baginya siapa yang mau Aruma, siapa yang Arima lah. Oke, udah cukup? Ya Oh, Pak. ya oke, saya kira sementara udah cukup. Nanti untuk minggu depan kayaknya kita sudah nambah lagi modelnya. Mana tadi kayaknya sudah ke yang tadi yang stage base gitu. Mana ini? Wah, oh tadi ini yang pustaka makanya kok. Ini pustakanya banyak banget buku ini. Makanya akhirnya kan lumayan ini teori. Nah ini tadi ya, jadi dicoba yang animasi tapi sama multivariatnya. Ini malah ini multivariat di Armax kan loh ini. Lebih rumit lagi. Tapi ya untuk nah minggu depan akan saya tambah lagi tapi ketemu lagi tapi tambahnya ada konteks state space-nya itu. Ya, oke lah saya kira untuk hari ini sementara sudah cukup. Makasih. Saya tutup ya. Terima kasih Pak. Pak, ya oke ya. Terima kasih banyak Pak. Yuk.